orang-orang yang berpacaran dan kemudian terlanjur melakukan hubungan seks? Efeknya apa? Ya, awal mula mereka tidak berpikir untuk melakukan seks pranikah. Tapi mereka lupa bahwa berbahayanya godaan ketika mereka hanya berada berdua di rumah atau berada berdua di kamar kos-kosan tanpa ada orang di situ. Penasaran, pengen coba-coba, kayaknya itu asik deh menurut cerita-cerita orang tua itu kayaknya fun gitu ya. Berpacaran kan fokusnya mengenal pribadi supaya kita siap untuk menikah. Ternyata seks itu adalah sesuatu yang indah, yang baik, yang punya nilai apa ya, kesakralannya sendiri gitu ya. Oke, welcome to Ngobras, ngobrol santai bareng Pastor. Dan saat ini saya juga nggak sendirian ketika ngobrol-ngobrol. Di sini ada Sis Manda, wah itu ya, Sis Manda dan juga Pastor Lukman yang biasa kita tahu, Koluki, Pastor Luki ya. Oke, selamat datang di Ngobras dan saat ini kita akan ngobrol mengenai relationship. Tapi bagiannya berbeda dengan yang episode yang lalu-lalu ya kan. Nah sekarang kita akan ngobrol soal apa sih relationship-nya. Yaitu kita akan bicara soal seksual. Nah ini ya, seksual. Karena apa? Karena memang beberapa ada yang minta tolong dong membahas mengenai seksual di pacaran loh. Kok seksual di pacaran? Ternyata memang tidak sedikit berita-berita itu membahas mengenai hubungan seks di luar nikah, ada ya. Dan itu bukan cuma yang non-Kristen, di kekristenan pun juga ada. Nah oleh sebab itu kita akan ngobrol soal ini, sex before marriage. Nah oleh sebab itu sebelum kita banyak membahas, kenapa sih kok ketika pacaran itu tidak boleh melakukan hubungan seks? Nah Siapa dulu nih? Siapa dulu? Sweet, Home sweet. pimpah we, home pimpah. Kalau Luki aja. Ya. Oke, gimana Pastor Luki? Ya, have sex before marriage itu memang tidak boleh ketika berpacaran karena itu bukan merupakan fokus utama dalam berpacaran dan juga bukan merupakan bagian dari berpacaran. Seperti orang menikah bukan hanya semata-mata karena seksual. Tapi seksual itu merupakan bagian dari sebuah pernikahan. Jadi kalau orang menikah pun hanya untuk seks, itu pernikahan yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Karena pernikahan bukan semata-mata soal seksual, apalagi ketika berpacaran. Ya di episode yang lalu kan dijelaskan sama kami berdua bahwa berpacaran kan fokusnya mengenal pribadi supaya kita siap untuk menikah. Ya selain soal dilarang agama, juga gak sesuai dengan norma budaya kita sebenarnya. Dan mempunyai dampak yang sangat panjang. Oke, nanti kita akan lanjutkan di sharingnya langsung. Kalau Sis Manda, gimana? Kenapa sih kok kita nggak boleh melakukan hubungan seks ketika pacaran? Saya baru menikah nih 7 bulan lalu ya, jadi sudah bisa lah bicara sedikit dari pengalaman gitu ya. Oke. Ternyata seks itu adalah sesuatu yang indah, yang baik, yang punya nilai apa ya, kesakralannya sendiri gitu ya. Nah ketika itu dilakukan bukan dalam hubungan yang sudah komit untuk berproses dalam jangka waktu seumur hidup, nah di situ problem yang terjadi. Karena pacaran kan kita belum tahu apakah kita akan menjalaninya dengan orang itu seumur hidup atau tidak gitu ya. Sehingga ketika kita melakukan having sex dengan pacar yang belum tentu akan menjadi suami, bukan berarti lalu kalau sudah mau menikah terus boleh gitu ya, tapi tidak ada yang menjamin kan. Nah itu persoalannya muncul karena akhirnya seks itu menjadi sesuatu yang seperti main-main gitu ya, tidak punya nilai kesakralannya lagi, tidak punya nilai baiknya lagi gitu ya. Padahal saya pribadi meyakini bahwa seks itu diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan secara biologis juga kan, psikologis, tubuh gitu, biologis itu diciptakan semua oleh Tuhan. Termasuk juga seks, hasrat seks kita gitu. Dan kalau itu akhirnya digunakan untuk main-main dalam tanda kutip, nah itu yang akhirnya jadi kehilangan arti yang sebenarnya. Itu yang membuat tidak boleh
gitu. Oke, berarti hasrat seksual itu sebetulnya sebagai manusia itu sesuatu yang wajar ya. Iya, Yes. iya. Sesuatu yang wajar bagi orang-orang, kan kalau nggak punya hasrat seksual malah Iya, aneh. aneh loh ya kan. Aneh dalam arti ya memang berarti memiliki sesuatu yang Ya. memang kita harus bicarakan di topik yang lain Iya, ya. betul. Gitu. Itu berkaitan dengan LGBTIQ sebetulnya ya, tapi nggak usah dibahas di sini ya. Topik lain. Oke, bicara soal tadi sex before married gitu atau hubungan seks sebelum menikah. Tadi kan dikatakan memang ini sebuah problem yang ini sebetulnya sesuatu yang jauh atau ternyata dekat sih sama dunia sekarang. Selama Anda mengamati kan baik itu Pastor Luki maupun Sismanda itu kan bergulat di dunia kaum muda, pemuda remaja. Sebetulnya problem seperti ini dekat nggak sih sama dunia kaum muda itu? Seksualitas itu. Ya deket sih menurut saya. Nah, gimana cerita? Sharing-sharingnya aja ketika ada orang sharing sama teman-teman. Ya dekatnya karena kenyataannya kan memang banyak juga orang yang hamil di luar pernikahan. Kedua juga melakukan aborsi. Ini nggak ngomong-ngomong soal agama ya, tapi soal kaum muda secara merata Ya. tanpa memandang agama pun. Buktinya kan kalau kita survei di Mbah Google bahwa jumlah orang yang melakukan aborsi kan juga makin meningkat. Hmm. Dan kebanyakan memang mereka melakukan aborsi itu di luar pernikahan. Dan juga tingkat orang yang melakukan have sex before marriage juga semakin banyak. Cuma sekarang lebih lihai. Ada namanya safe sex, seks yang aman. Iya. Gimana tuh? Jadi mereka bisa melakukan have sex before marriage tapi tanpa mengalami namanya kehamilan. Seks aman. Oh, Apakah jadi dengan- pakai pengaman Iya. itu deh ya Ya. dengan itu. Udah pintar-pintar sebenarnya. Mm. Jadi sangat dekat dan itu ibaratnya merupakan sesuatu yang perlu dibekali untuk anak-anak muda sekarang dalam menanggapi secara benar tentang fenomena seks pranikah atau have sex before marriage. Pernah enggak kok untuk dapat cerita-cerita mengenai kaum muda, youth yang ya berada di dalam dunia seksualitas yang seperti ini? Ya pernah. Nah, gimana bisa di-sharingin enggak? Yang sharing apanya nih, kasusnya atau Ya case-nya lah supaya teman-teman tahu bahwa ini sesuatu yang betul-betul terjadi loh. Dan Ya. gimana analisanya Pastor Luki mengenai hal itu? ya biasanya pertama pada umumnya nggak ada orang yang merancang seks ketika berpacaran. Jadi pokoknya aku mau melakukan hubungan seks maka aku pacaran. Pada umumnya nggak seperti itu. Tetapi pada umumnya adalah orang melakukan have sex before marriage ketika mereka itu berpacaran. Karena kebablasan. Jadi hal yang tidak boleh dilakukan ketika berpacaran mereka lakukan. Misalnya nih berduaan di rumah. Ya awal mula mereka tidak berpikir untuk melakukan seks pranikah. Tapi mereka lupa bahwa berbahayanya godaan ketika mereka hanya berada berdua di rumah atau berada berdua di kamar kos-kosan tanpa ada orang di situ. Nah awal mula mereka mungkin bercanda-canda seperti biasa orang berpacaran, mungkin makan bersama, tapi lama-lama mulai bersandar baunya gitu ya, mulai elus-elus rambutnya, maaf kata mulai berciuman, ya udah. Kalau sudah begitu nggak mungkin diatur urutannya, pasti akan terjadilah namanya Hil-hil yang tidak diinginkan. terjadilah seks pranikah. Nah persoalannya adalah sekali melakukan itu akan membuat namanya ketagihan. Oh, Khususnya bagi kebanyakan sih kaum pria. Tadi itu kata Bu Manda bahwa seks itu merupakan kalau bahasa kerennya anugerah. Pemberian Tuhan yang memang hanya boleh dinikmati dalam keserakalan pernikahan. Bukan dalam berpacaran. Karena ketika orang berpacaran, aku dan kau nggak saling memiliki. Kita belum memiliki nih. Tapi belajar untuk mengenal supaya bisa mengikatkan diri untuk saling memiliki. Nah tadi itu betul, belum tentu yang kamu pacar itu akan menikah dengan kamu. Nah bayangkan kamu menyerahkan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupanmu yang bukan menjadi miliknya ketika berpacaran. Dan ternyata nggak jadi nikah dengan kamu, ya udah ambiar semua dah. iya. Ternyata nggak jadi ya. Oke, kalau Sismanda gimana? Mengenai ada yang pernah curhat-curhat atau pernah dengar enggak cerita-cerita mengenai orang yang atau yang cerita sama Sismanda mengenai ini?
Ya ada tidak banyak tapi yang berani cerita gitu ya. Tidak banyak yang berani cerita karena memang ini adalah sesuatu yang dirasa orang yang sudah melakukan ini tuh bahkan ke gereja aja mereka ngerasa nggak pantas gitu. Jadi bahkan untuk nge-reach out mereka yang punya problem-problem seperti ini tuh memang cukup tantangan juga ya, tapi yang akhirnya bisa cerita itu juga ada. Mereka artinya sudah berproses gitu, mereka sudah mulai terbuka dan sudah mau mulai bercerita dengan orang lain. Nah, yang saya amati gitu ya dari cerita teman-teman itu dan juga yang dekat dengan kehidupan kita itu terjadi karena tidak adanya pendidikan seks. Untuk perempuan misalnya ya, untuk perempuan itu kan karena saya perempuan jadi bicara dari segi perempuan. Tidak pernah tuh kami diajari soal ada bagian-bagian tertentu dari tubuh kami yang jika dipegang oleh laki-laki kemudian akan timbul getaran-getaran yang tadi kalau Lucky bilang abis itu udah nggak bisa disusun tuh, nggak bisa diatur lagi. Hil-hil yang tidak diinginkan. Hil-hil yang tidak diinginkan itu. Nah. Titik lemah tuh, titik lemah. Oh, Iya, iya. iya. Nah, itu titik lemah yang akhirnya jadi kekuatan juga nanti kok ya kalau sudah menikah. Nah, itu yang sebenarnya menjadi bisa dibilang salah satu faktor yang membuat anak-anak muda ini menjadi penasaran, pengen coba-coba. Kayaknya itu asik deh menurut cerita-cerita orang tua itu kayaknya fun gitu ya. Terus mereka akhirnya mencari tahu dengan cara mereka sendiri. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi concern saya belakangan ini ya di beberapa pertemuan pemuda gitu akhirnya ya ayo kita ngomongin seks secara terbuka gitu. Kita ngomongin seks secara tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi gitu. Kita ngomongin tubuh kita ini apa sih gitu. Ada apa dengan tubuh kita, bagian-bagian mana yang kemudian apa kalau disentuh itu bisa kemudian menimbulkan sesuatu gitu. Bahkan satu kali saya pernah ngajak teman-teman perempuan, kita bagi kelompok gitu ya, perempuan laki-laki, lalu yang perempuan saya suruh berkaca gitu, lalu saya minta mereka untuk menyentuh tubuh mereka sendiri gitu. Artinya kalau kita sudah tahu dengan diri kita sendiri, maka kita akan bisa punya kontrol. Betul. Kalau kita sudah tahu, kalau kita dipegang di sini, akan menimbulkan reaksi ini, berarti kita akan bisa menghindari daerah-daerah itu untuk disentuh gitu. Tapi kalau nggak tahu kan beda cerita gitu. Nah itu sih. Nah, kalau menurut teman-teman yang apa sih dampaknya ketika memang sudah itu melakukan hubungan seks di luar nikah? Pernah enggak mengamati atau pernah enggak dapat cerita-cerita mengenai orang-orang yang berpacaran dan kemudian terlanjur melakukan hubungan seks? Efeknya apa? Ya, dampaknya tadi sih guilty feeling, rasa bersalah. Rasa bersalah, merasa diri berdosa, terus akhirnya merasa bahwa citra dirinya udah hancur. Aku nggak lagi berharga. Ya karena itu sesuatu yang berharga diberikan belum pada waktunya. Sehingga ketika dia mungkin diputusin gitu ya atau ditinggalin, maka dia merasa ya itu hidupnya udah hancur, berantakan, nggak lagi bernilai dan nggak lagi berharga. Pernah Biasanya kok? itu khusus Ngalamin buat itu pernah? Hah? Namanya ketemu sama anak remaja? Iya, dan biasanya mengalami itu adalah kaum wanita, baik remaja putri atau pemudi, begitu. Kalau remaja putra, dampaknya adalah mereka mengalami namanya, saya lupa istilahnya, tapi penghayalan seksual. Jadi saat kepingin terus melakukan seksual itu. Kayak bukan cuma nafsu, tapi sebuah apa ya, fantasi begitu. Sehingga fantasi itu kalau akhirnya ketika dia lihat perempuan-perempuan pun yang lain bukan pacarnya dia bisa berfantasi karena ada sebuah ketagihan yang nggak bisa dikontrol seperti itu. Dan celakanya adalah ada juga akhirnya ketika dia akhirnya putus, si cowok ini mencari mangsa yang lain. Oh, ini karena menarik ketagihan nih. Tadi itu ya? Iya, jadi menarik. Jadi misalnya nih ya, si A dan si B ini melakukan seks pranikah nih. Si A yang laki, si B yang perempuan. Terus akhirnya ketika mereka sadar, akhirnya si B mutusin si A, mutusin cowoknya gitu ya. Karena si B tahu ini salah dan nggak boleh dilakukan. Cowoknya nggak mau lepasin seksual itu. Nah, the only way adalah putus kalau begitu. Ketimbang nanti bertambah parah. Nah ternyata ketika mereka putus, si B ini ketika berpacaran dengan si C, mereka nggak melakukan hubungan seks pranikah.
Mereka saling menjaga. Dari pengalaman ini si B benar-benar mencari cowok yang bertanggung jawab, yang juga bisa saling menjaga. Tapi si A ini ternyata ketika dia berpacaran dengan si D, gadis yang lain, dia bisa merayu sampai juga melakukan itu kepada pacarnya yang baru. Tadi Karena itu. yang lama bisa ya kan? Iya, iya. Oh, Karena cowok itu ya maaf kata ya, Iya. kalau orang bahasa dulu tuh nafsunya kayak kuda gitu ya. iya betul. Saya nggak termasuk. Pak. Tenang aja. Oke, kalau Bahkan saya sis- pernah Hah? baca buku ya yang mengatakan bahwa sebenarnya efek dari seks itu mirip-mirip dengan efek dari narkotika. Iya, Tapi hebatnya seks itu tidak merusak saraf. betul. Tapi hormon yang dihasilkan itu hormon kesenangan, hormon bahagia itu ya itu sama gitu. Nah, itulah yang kemudian mengakibatkan ketagihan tadi. Itulah yang mengakibatkan orang akhirnya jadi pengen lagi dan itulah kenapa kita menekankan seks itu dilakukan ketika sudah menikah karena efeknya itu tadi yang ingin dipenuhi lagi. Terus-menerus itu Iya, tuh ya. itulah kenapa harus di dalam sebuah pernikahan karena efek ketagihannya itu yang membuat akhirnya nanti bisa jatuh malah ke arah seks bebas dan kemudian kalau dilanjutkan lagi ke arah penyakit kelamin dan lain sebagainya. Oke. Gitu sih yang paling. Nah, negatifnya tadi itu jadi bisa juga membuat orang itu jadi labil. Jadi mudah emosi, Ya, betul, mudah betul. marah, mudah mukul. Ya. Kenapa? Karena ketagihannya nggak bisa terpenuhi. Tidak ada pelampiasan. Ya, gitu kalau orang menikah kan di rumah ya berdua, bro. Ya, Pak Saya ya. nggak tahu nah itu, sorry ya. Saya belum tahu kalau itu. Saya Tapi di bawah umur ya. kalau orang berpacaran, peluang mereka melakukan seks pranikah ketika ketagihan itu nggak memungkinkan tiap waktu. Pertama kan ya masih tinggal beda rumah. Belum lagi ketika mereka bersekolah, berkuliah, bekerja, sudah habis waktu. Ketika berjumpa pun kan nggak mungkin sampai tidur-tiduran. Pasti kan makan terus pulang. Nah, ketegangan itu yang memunculkan akhirnya jadi merasa mudah emosi, mudah marah. Jadi dari something yang different. Jadi ketahuan tuh biasanya. Ya meskipun nggak semua ya, orang yang tiba-tiba jadi mudah marah, emosi, jadi kasar, biasanya ada penyebabnya. Ya salah satu penyebab biasanya karena dia ada sesuatu yang dia ketagihan begitu. Itu negatifnya. Tambah dikit ya, biasanya ini bisa kelihatan dalam tanda kutip secara kasat mata di laki-laki, tapi sebenarnya efek itu juga bisa terjadi pada perempuan. Tidak sedikit perempuan yang akhirnya masturbasi gitu ya, yang akhirnya memuaskan diri sendiri gitu dan akhirnya terjebak, pengen keluar tapi nggak bisa gitu karena ya itu tadi sudah pernah merasakan tapi tidak bisa terpenuhi, terus emosi mulai tidak stabil, cara untuk menanganinya ya akhirnya dia seperti itu dan itu yang Hubungan paling itu ya. Oke, nah sekarang gini, seandainya saja yang nonton acara ini ngobraskan merasa diri, oh ya ding memang ternyata saya kami sudah terlalu jauh, sudah melakukan hubungan seks. Jadi bukan berarti acara ini ngajarin loh ya, tidak. Tetapi seandainya sudah terjatuh di katakanlah dosa hubungan seks di luar nikah, gimana itu? Ya kalau saya sih berhentilah. Jangan lagi melakukan itu karena banyak hal yang indah yang bisa digali ketika berpacaran. Ketimbang hanya have sex before married. Banyak hal yang sangat indah. Ini konkretnya contoh-contohnya bisa nggak di-sharing? Banyak hal yang indah ya bisanya ngobrol bersama, ngobrol tentang hal yang mungkin fun dan juga kalau perlu pun ya memikirkan gambaran pernikahan mereka ke depan. Kenapa itu hal yang tabu untuk dibicarakan ketika berpacaran? Misalnya nanti kalau nikah kita gimana hidupnya dan seterusnya ya nggak apa-apa sekali ngomong seperti itu. Dan juga misalnya ya kalau bahasa rohaninya ya bertumbuh berdua begitu ya. Apakah membahas sebuah topik berdua atau hal-hal yang lagi ngetrend, diskusi bareng itu fun banget. Ya termasuk aktivitas ya, pergi nonton berdua, makan berdua meskipun itu sebuah kegiatan itu juga fun. Jadi banyak hal yang indah yang bisa dikerjakan atau digali ketika berpacaran. Jadi kalau sudah melakukan itu ya berhentilah. Ya selain kita datang minta pengampunan daripada Tuhan, mintalah juga pemulihan dari Tuhan. Dan saran saya adalah jangan sungkan atau takut untuk cerita, minta tolong kepada mungkin pastornya atau orang yang dipercaya lebih dewasa untuk bisa mendampingi mereka dalam melewati masa-masa ketika mereka say no
nggak mengatakan tidak lagi untuk kepada seks pranikah, karena itu nggak mudah. Betul. Godaannya itu kalau berdua susah. Jadi berdua sepakat nih, misalnya sepakatnya kalau berjumpa berpacaran nggak boleh berduaan di sebuah tempat yang nggak ada orang misalnya. Terus mereka batasi kalau kita berpacaran diusahakan mungkin nggak boleh sejarah mungkin pegangan tangan misalnya. Loh kenapa? Ternyata perempuannya kalau dipegangan tangan itu ya tadi itu terus sepertinya. Ya itulah ya. Berlanjut ke hil-hil yang tidak diinginkan. Tiap orang kan beda-beda sensitifnya Iya ya. betul. Iya, betul. Oke, kalau Sis Manda gimana? menanggapi Ya itu? kalau sudah terlanjur sudah nih. terlanjur ya, yang saya mau sarankan secara konkret itu bicaralah berdua dan saling meminta maaf terhadap satu dengan yang lain. Tadi Koluki sudah mengawali dengan minta ampun ke Tuhan, itu sudah pasti ya. Tapi setelah itu prosesnya adalah ngobrollah bahwa kita menyadari kita sudah melakukan sesuatu yang salah terhadap pasangan kita, terhadap pacar kita. Karena kalau tidak dilakukan itu bisa jadi saling salah-salahan. Lah ini karena kamu, lah ini karena kamu gitu. Akhirnya malah ambiar, malah putus atau apa, tapi tidak selesai masalahnya dan itu bisa berulang ke pasangan-pasangan berikutnya. Nah, jadi proses berikutnya adalah saling meminta maaf satu dengan yang lain dan perbanyak kegiatan-kegiatan positif lain yang bisa diikuti oleh berdua gitu. Misalnya ikut kegiatan apa gitu yang satu hobi gitu. Tarik tambang gitu ya. Misalnya. Tarik tambang gitu. Pajak pinang. Kalau zaman sekarang baksos zaman sekarang. Wah, baksos itu. Sekarang ya kan? lagi ada baksos. Mungkin sekarang karena Covid jadi agak sulit ya. Oh iya. Jadi terbatas. Iya, Nah, iya. jadi seperti itu. Perbanyaklah kegiatan-kegiatan kalau tadi seperti Koluki bilang ya, yang fun berdua dalam arti yang bisa membuat kita tuh semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik. Karena itu akan memulihkan kita. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang berarti untuk orang lain, kita akan secara tidak langsung atau secara langsung kita akan memulihkan diri kita yang tadinya kita merasa tidak berharga, yang sudah merasa rusak nih aku udah kacau nih. Nah, itu dipulihkan dengan melakukan sesuatu yang berarti buat orang lain. Misalnya tadi baksos atau ikut pelayanan ke gereja, justru jangan dihindari karena kalau dihindari kita malah makin merasa makin kotor, makin itu malah nanti semakin terpuruk malah nggak ada yang bisa nolong lagi gitu sih. Oke. Nah, tadi kan menarik sekali bahwa ya ini memang salah, ini memang keliru, tetapi bukan berarti terjerumus terus ya. Iya. Harus kembali menuju ke kekudusan. Tadi Pastor Loki mengatakan mengaku dosa dan juga punya komunitas ya. Iya. Betul. Itu Harus penting ada. sekali ya, ada Betul. komunitas di mana bisa percaya dan bisa mengakui itu ya. Gitu karena saya juga pernah membaca bahwa ketika kita mengakui itu adalah bagian dari tanggung jawab juga. Iya. Bahwa saya sudah melakukan, saya harus berani mengakuinya. Ya. Dan tentu saja berani untuk kembali ke arah yang tepat. Malah khotbah ya aku malah ada. Lah iya. Saya ditutup ayat. Makanya ya kan. Oke, nah ini kan karena waktu kita kan terbatas ya kan. Nah, menurut teman-teman di sini apa sih pesan-pesan? Nah, pesan-pesan sekali lagi kan selalu Ngobras ini selalu ada message yang boleh dibawa pulang. Message-nya itu dua. Satu bagi yang berpacaran supaya tetap menjaga kekudusannya. Yang kedua yaitu seandainya yang nonton ini sudah terlanjur melakukan hubungan seks. Iya. Karena kan bagaimanapun ya yang namanya dosa tetaplah dosa. Nah, gimana ada? Ya dari saya, ingatlah teman-teman, even kamu melakukan seks pranikah dan akan menikah dengan orang yang berpacaran denganmu sampai akhirnya, tetap itu akan berdampak dalam pernikahan kalian. Paling gampang seperti itu. Jadi pesan saya adalah baik yang berpacaran, yang say no to seks pranikah maupun yang sudah melakukannya, dan yang belum berpacaran, pesan saya cuma satu. Pria harus jadilah orang yang tahu diri. Kalau dia adalah pemain dalam sepak bola. Wanita, jagalah dirimu dan jadilah wasit yang tegas. Jadi buat seluruh yang berpacaran maupun nggak berpacaran, kalau kita sebagai laki-laki, tahu dirilah. Hormatilah perempuan itu, hargailah mereka, dan jangan menuntut meminta sesuatu yang belum
menjadi milikmu. Jadilah pemain yang taat kepada Tuhan tentunya. Pemain yang betul-betul bisa menyenangkan hati Tuhan ketika berpacaran. Dan para wanita yang berpacaran maupun yang belum berpacaran, jadilah wasit yang tegas dengan menjaga diri. Jadi kalau prianya udah mulai macam-macam ya disentil aja, kalau udah mulai macam-macam tangannya gitu disentil, atau Tuh, ketika Ewan dengerin tuh Ewan tuh. atau ketika mungkin dia merasa ini daerah yang sangat sensitif, dia bilang no, say no, tegas. Tegas itu Iya. ya. Hmm. Supaya dengan demikian saling menjaga diri. Ya, lastnya pokoknya masih banyak hal yang indah yang digali ketika berpacaran di luar seks pranikah. Jadi tantangan saya cuma satu, berani nggak kita say no to seks pranikah? Berani berkomitmen untuk pantang seks pranikah. Itu ya harus dilakukan semua orang yang mau berpacaran maupun yang sudah berpacaran. Berani berkomitmen pantang seks pranikah selama berpacaran sampai sehari sebelum menikah. Pokoknya hanya boleh dilakukan ketika sudah menikah. Itu ya, sudah menikah. Adit dengerin tuh. Oke, kalau Sis Manda gimana? Iya. Ini saya harus bicara dari hati ke hati, jadi saya iya, harus lihat boleh. ke kamera yang mana ya. Oh Oke. ya udah, yang di atas itu loh kameranya. Pesannya adalah you are worthy, you are enough. Kalian semua tuh berharga, kalian semua itu sudah cukup dengan apa yang kalian punya saat ini. Jadi kalian sudah tidak perlu membuktikan diri lagi kepada siapapun, tidak perlu apa ya sampai mau memberi diri supaya kelihatan kalian tuh benar-benar mencintai pasangan kalian, atau tidak perlu membuktikan bahwa ini loh aku bisa loh dapetin perempuan itu gitu ya. Jadi tadi yang soal memberi diri semuanya sebagai bukti cinta itu biasanya perempuan. Kalau yang laki-laki biasanya pengen membuktikan kejantanannya dengan ini loh perempuan ini loh sudah aku dalam tanda kutip gitu ya. Nah jadi pesannya adalah kalian itu sudah berharga. Semua anak-anak muda, semua manusia sudah diciptakan itu baik dan cukup dengan apa yang sudah ada pada dirinya gitu. Jadi jangan pernah merasa kok kayaknya aku kurang ini, kok kayaknya aku kurang itu, sehingga akhirnya melakukan hal-hal yang dipikir bisa memenuhi apa yang kurang itu gitu. Jadi pesan pentingnya adalah you are enough. Itu aja sih. Oke. Nah itu dia pesan-pesan baik dari Pastor Luki maupun Sis Manda. Dan terima kasih atas kesempatannya untuk sharing-sharing bagi relationship para kaum muda. Dan teman-teman sekali lagi boleh komen, boleh bertanya. Siapa tahu ada hal yang mau dibahas di Ngobras. Dan sampai jumpa di Ngobras berikutnya. Ngobrol santai bareng Pastor. Bye.